Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk berkat Tuhan di dalam hidup kita sampai hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu ini semua pasti karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan perjalanan kehidupan kami. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon bimbingan-Mu. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu boleh menolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari kitab Matius. Masih melanjutkan pembacaan kita ya. Kita sudah sampai di Matius 22 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-33. Saya akan membacakannya untuk kita. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudari merasakan bahwa kita menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang paling beruntung? Pernahkah ada dalam pikiran kita, hati kita ya, bahwa kita adalah orang yang paling beruntung di dunia ini? Kenapa Bapak Ibu Saudara saya katakan sebagai kita adalah orang yang paling beruntung? Yang pertama, kita beruntung. Bukan Tuhan yang memilih kita. Bukan kita, maaf ya. Bukan kita yang memilih Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Ini satu hal yang luar biasa, bukan? Tuhan memilih kita. Tuhan memanggil kita. Sehingga kita menjadi orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, kita mendapatkan anugerah keselamatan. Yang dimana kita tahu ini bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, tetapi pemberian Allah. Dan ini menjadi keuntungan kita Bapak Ibu Saudara ya. Ini satu hal yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, satu kali saya ditanya sama satu anggota persekutuan begitu, dia tanya begini, apakah surga itu ada? Karena
Ada orang yang tidak percaya bahwa surga itu ada. Kemudian waktu saya ajak ngobrol begitu ya, saya bertanya, seandainya ya, memanglah surga itu tidak ada, apakah kita sebagai orang percaya menjadi rugi karena surga itu tidak ada? Dia jawab, ya enggak sih. Oke kalau begitu. Tetapi kalau seandainya surga itu memang ada, dan memang surga itu ada, apakah kita juga rugi ketika kita percaya sejak sekarang? Dia mulai berpikir, iya benar juga ya. Kalau memang surga nggak ada, ya nggak ada salahnya sih kita percaya. Toh memang juga nggak ada. Tetapi kalau memang surga itu ada, berarti kita sungguh bersyukur. Karena kita percaya bahwa surga itu ada. Dan binasalah orang yang tidak percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, hal ini hampir mirip, hampir sama seperti satu kesempatan di mana Tuhan Yesus tadi melayani. Ada orang-orang Saduki yang sudah jelas-jelas tidak percaya akan kebangkitan, tetapi bertanya tentang kebangkitan. Ini menurut saya sesuatu yang unik ya. Dia tidak percaya kebangkitan, tetapi mempertanyakan tentang kebangkitan. Dengan kata lain, apa yang menjadi pertanyaannya dia sudah bisa menjawabnya. Karena apa? Karena dia sedang mempertanyakan kebangkitan. Nah memang Bapak Ibu Saudara tidak bisa dipungkiri ya, kadang di dalam pelayanan, di dalam kehidupan ini ada banyak hal ya yang seringkali kita jumpai ya. Dan kadang kita pikir kok bisa begitu orang berpikir ya. Ya sangat mungkin terjadi. Karena setiap kita memiliki latar belakang, memiliki pengalaman, memiliki cara dan sudut pandang yang berbeda. Tetapi menarik ya. Ketika Yesus ditanya demikian pun Yesus menjawab. Tetapi menggunakan pola pikir dari mereka dan menegaskan apa yang mungkin selama ini mereka tidak percayai. Dan Yesus mengatakan berbicara tentang surga itu bukan berbicara tentang kawin-mengawin. Tapi bagaimana hidup memuliakan Allah. Dan ini untung kita yang kedua Bapak Ibu. Atau untung yang kesekian kalau saya boleh katakan. Kenapa? Yang pertama kita dipilih, yang kedua kita mendapat anugerah keselamatan, yang ketiga berbicara tentang surga itu bukan berbicara tentang kawin mengawinkan, tentang bagaimana nanti siapa yang akan menjadi pasangan kita di sana. Di surga bukan berbicara tentang itu, tapi bagaimana hidup kita yang memuliakan Allah. Kita bersyukur kita tidak menjadi orang yang berpikir bahwa surga itu adalah tempat kepuasan, menjadi tempat yang menyalurkan. Selama di dunia ditahan dan di sana dilakukan. Tidak demikian. Tapi berbicara tentang surga, kita berbicara tentang bagaimana hidup kita semakin hari semakin memuliakan Dia. Karena kita hanya akan memuji dan memuliakan namanya. Nah, ini menarik ya. Sudut pandang surga. Kalau ada orang yang nggak percaya nggak masalah. Tapi bersyukurlah ketika saya dan saudara bisa percaya. Karena kita akan menikmatinya di sana. Nah selain itu juga Yesus juga menyampaikan tentang kebangkitan. Kebangkitan itu ada. Dan kita bersyukur kita percayakan hal itu. Kalaupun kebangkitan tidak ada, toh kita juga nggak ada ruginya. Dan kalau memang kebangkitan itu ada dan memang benar ada, dan kita menjadi orang yang sekali lagi beruntung. Ingat saudara, keberuntungan kita menjadi orang Kristen itu banyak sekali. Contoh, ketika saudara beribadah, ketika saudara melayani, ketika saudara melakukan kebaikan. Kalau orang dunia, saudara ya, melakukan itu semua untuk mendapatkan keselamatan. Dan yang jelas tidak ada keselamatan karena berbuat baik, melakukan ibadah. Tetapi kita diselamatkan itu oleh karena anugerah dari Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita. Dan bersyukur bukan saudara kalau kita hari ini boleh diselamatkan oleh Tuhan bukan karena apa yang kita lakukan. Ya, karena kita hari ini bisa diselamatkan karena anugerah. Karena sebenarnya kita tidak layak untuk mendapatkannya. Tetapi di tengah ketidaklayakan kita, Tuhan melayakkan kita untuk kita boleh menerima anugerah itu. Dia sudah mati bagi kita. Ini satu hal yang luar biasa. Yang tidak dapat di luar Tuhan Yesus. Dan ini hanya ada di dalam Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita sungguh bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Syukur yang lain sangat banyak lagi ya. Nanti Bapak Ibu sudah mulai mencatat-catat ya. Apa keuntungan menjadi anak-anak Tuhan? Apa keuntungan menjadi pengikut Tuhan? Apa keuntungan menjadi orang Kristen? Ada banyak hal kalau kita mau catat, sungguh luar biasa. Satu hal yang kita boleh dapati dari kebenaran hari ini, bahwa kita bersyukur memiliki ajaran yang benar, sehingga iman kita pun benar.
akhirnya hasil perbuatan kita hidup ini harusnya juga benar. Ya. Dari mari kita hidup benar di hadapan Tuhan karena kita sudah mendapatkan ajaran yang benar. Kita memiliki iman yang benar dan mari kita hidup di dalam kebenaran. Karena Tuhan sudah membenarkan kita. Mari kita responi dengan kita beribadah, dengan kita melayani, dengan kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai ucapan syukur. Bukan untuk diselamatkan, tetapi karena saya sudah diselamatkan, maka saya melakukan semuanya ini dengan penuh sukacita. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan dan bagaimana menghidupi firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memilih kami. Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau juga sudah membimbing kami sampai saat ini untuk kami boleh percaya, mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam segala keterbatasan kami memahami, ada anugerah-Mu yang senantiasa menopang kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang mungkin masih mencari tentang jalan kebenaran dan hidup itu. Kami mohon Kau jumpakan mereka dengan kasih anugerah-Mu, sehingga mereka juga boleh mengalami kasih kemurahan-Mu ya Tuhan. Pakai juga kami ya Tuhan sebagai alat-alat-Mu, sebagai agen-Mu untuk menyampaikan berita sukacita ini. Sehingga ada banyak orang juga yang boleh mengalami kasih setia di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati juga untuk kami, anak-anak-Mu, di dalam memberi jawab ketika ada orang-orang yang mempertanyakan iman kami atau sedang mempertanyakan iman di dalam Engkau. Biar Engkau juga berikan kami hikmat untuk kami bisa menjawabnya. Dan kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati, sebentar kami akan beribadah, biar kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu sebagai syukur kami kepada-Mu. Dan biar segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Berkati ya Tuhan, dan kami mohon berkat-Mu atas kami semua. Teguhkan iman percaya kami, dan biarlah kami senantiasa hidup penuh dengan ucapan syukur, dan hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh memberkati kita. Dan jika Bapak Ibu Saudara diberkati, kiranya boleh membagikan renungan ini kepada orang-orang yang Bapak Ibu kasihi dan yang mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.